Oke, halo, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Terima kasih sudah klik video ini dan kita akan melanjutkan tentang P-Network. Dan kali ini aku akan jelaskan ulang lagi tentang white paper yang P-Network keluarkan untuk kita baca pastinya. Nah, sudah saya siapkan white paper ini dalam bentuk bahasa Indonesia dan sudah saya translate ya. Saya translate dan saya kasih penanda-penanda yang paling penting agar kalian tidak salah mengartikan, dan mungkin ada yang malas baca hanya cari di video lain dan video itu memberikan pengertian yang salah, mungkin bisa jadi itu jadi informasi yang salah. Jadi sekarang aku buat sesuai langsung dari white paper agar ngerti tentang algoritma konsensus, tentang kenapa pi itu ada, kenapa pi diciptakan, kenapa pi dan core team itu membuat pi ini bisa bermanfaat gitu ya. Kenapa? Alasannya aku mau menjelaskan ini kenapa? Karena banyaknya pengetahuan yang salah yang sudah dikeluarkan oleh para kreator, para pemberi informasi seperti YouTube memberikan pengertian informasi yang salah. Contoh yang salah, sangat salah saat ini adalah pengertian tentang konsensus. Mereka ngertinya konsensus tentang price, padahal di white paper sangat jelas bahwa itu bukan pengertian dari algoritma konsensus yang sudah dijabarkan oleh P-Network dan dijabarkan oleh core team itu sendiri. Pengertian yang salah tentang P-Ledger konsensus itu membuat saat ini orang-orang salah pengertian tentang blockchain. Oke, aku jelaskan dari awal dan sudah saya kasih tanda-tanda yang paling penting. Sebelum kita tahu tentang Pi, kita harus tahu dulu mengapa cryptocurrency penting. Nah, cryptocurrency penting karena pada umumnya sehari-hari kita mengandalkan pihak ketiga yang terpercaya untuk menyimpan catatan transaksi seperti bank, PayPal, dulu itu ada Liberty Reserve dan ternyata sekarang sudah ditutup. Terus ada namanya banyak ya tentang kayak gini, banyak banget pihak ketiga. Ada Dana, ada OVO, ada GoPay. Nah, kayak gitu-gitu. Itu adalah biasanya yang kita gunakan dalam sehari-hari. Ini contoh-contohnya, misalnya ketika Anda mentransaksi bank, sistem perbankan menyimpan catatan dan menjamin bahwa transaksi tersebut aman dan terpercaya. Demikian juga ketika Cindy mentransfer $5 ke Steve menggunakan PayPal. PayPal menyimpan catatan utama $5 yang didebitkan dari rekening Cindy dan $5 dikreditkan kepada Steve. Ya, intinya kayak gitu. Nah, namun para perantara terpercaya ini juga memiliki keterbatasan. Ya. Keterbatasan dari pihak ketiga ini antara lain, 1. Unfair value capture. Perantara ini mengumpulkan miliaran dolar dalam penciptaan kekayaan atau kapitalisasi pasar PayPal adalah 130 miliar dolar. Tetapi hampir tidak memberikan apapun kepada pelanggan mereka. Orang-orang biasa di lapangan yang uangnya menggerakkan sebagian besar ekonomi global, semakin banyak orang yang tertinggal. Jadi kalau kita menyimpan di bank contohnya, itu sama aja kita memberikan modal ke bank kan, tapi kita nggak dapat apa-apa, malah per bulannya membayar fee, membayar biaya bank. Sebenarnya kalau kita logikakan, ketika kita meminjam uang sebagai modal, kita akan membayar bunga. Nah, bank juga seperti itu kan. Kalau kita menyimpankan uang kita ke bank, berarti otomatis bank menyimpan kekayaan kita secara keseluruhan dari masyarakat yang sebenarnya bisa menjadi modal mereka membangun sebuah bisnis. Itu dinamakan unfair value capture. Lanjut. Keterbatasan lainnya adalah tentang fee. Bank dan perusahaan mengenakan biaya besar untuk memfasilitasi transaksi. Biaya-biaya ini seringkali secara tidak proporsional berdampak pada populasi berpenghasilan rendah yang memiliki alternatif paling sedikit.
Maksudnya adalah, contoh kalau kita punya simpanan uang 1 miliar, per bulan dipotong 5.000 sebagai biaya bank, itu tidak akan terasa. Tapi bagaimana kepada orang-orang yang memiliki simpanan hanya 500.000, dipotong 5.000, persentasenya pasti lebih besar dan lebih kerasa orang-orang yang lebih kecil menyimpannya. Apalagi ada jumlah minimum yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa diambil. Contoh seperti Bank Mandiri, harus ada 100.000 minimum yang ada di bank. Kalau lewat dari itu tidak bisa diambil, tidak bisa transaksi. Nah, itu adalah keterbatasan walaupun kelihatan kecil, tetapi berapa orang, ya, dan fee itu sangat besar sekali, gitu ya. Terus censorship ini jika perantara terpercaya tertentu memutuskan bahwa Anda tidak boleh memindahkan uang Anda, itu dapat membatasi pergerakan uang Anda. Seperti contoh, ketika kalian itu punya status yang ada gold, ada platinum, ada silver. Yang silver hanya per hari dibatasi, berapa yang bisa kita ambil, berapa yang kita bisa transfer. Pembatasan itu menjadi sebuah dilema buat orang-orang untuk mengirim atau mentransfer ke bank lain sejumlah yang pengen dikirim. Contoh, aku mau ngirim 1M lah ke bank ini, tapi karena status kita yang silver tidak bisa mengirim sejumlah itu dalam 1 hari. Ya, itu adalah sebuah keterbatasan. Dan kita sama seperti diatur, padahal itu uang kita. Gitu ya. Terus permissionet, perantara terpercaya berfungsi sebagai penjaga gerbang yang dapat secara sewenang-wenang mencegah siapapun menjadi bagian dari jaringan. Maksudnya adalah kita tidak bisa menjadi sebuah jaringan untuk memvalidasi apakah transaksi ini benar atau tidak, nyata atau tidak, pencucian uang atau tidak, itu tidak bisa. Jadi ya hanya orang-orang bank saja, orang-orang yang memang di dalam institusi itu saja yang bisa menjadi penjaga gerbang. Jadi ya permainan kapitalis seperti itu ya. Terus yang selanjutnya adalah yang terakhir, pseudonymous. Pada saat masalah privasi semakin mendesak, penjaga gerbang yang kuat ini dapat secara tidak sengaja mengungkapkan atau memaksa Anda untuk mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan tentang diri Anda daripada yang mungkin Anda inginkan. Kita harus mengisi tentang nama ibu kita, ulang tahun kita, hobi kita, mungkin nanti ada hobi kita, kebiasaan kita akan tercatat banget di dalam institusi. Sehingga mereka memiliki data survei yang sangat indah, sangat bagus untuk banyak manfaat bagi mereka sendiri, tapi tidak dibayar kepada kita. Kenapa? Contoh, aktivitas dalam akun bank ini punya aktivitas per bulan pemasukan sekian. Berarti aku punya database di mana orang ini memiliki pendapatan lebih nih. Gimana kalau kita nawarin tentang ini, promosi ini. Nah, itu adalah kekayaan data yang bisa membuat survei dan bisnis lain untuk sebuah instansi. Tapi kalau kripto kan enggak. Kripto itu tidak bisa tercatat ini punya siapa, dan kita hanya membuat wallet, dan wallet ini punya nama siapa tidak diketahui. Ya. Terus hanya kita yang bisa mengaksesnya, tidak ada keterbatasan untuk mengirim jumlahnya berapa. Walaupun ada keterbatasan minimal karena fee, karena pembayaran fee. Tapi untuk maksimal itu tidak ada keterbatasan, tidak ada syarat. Itu kelebihan dari blockchain. Nah, sistem uang elektronik peer-to-peer atau Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009 oleh kelompok atau tim dari anonim yang biasanya dikatakan atau dinamakan Satoshi Nakamoto, adalah momen penting untuk kebebasan uang. Orang dapat bertukar nilai dengan aman tanpa memerlukan pihak ketiga atau perantara terpercaya. Membayar dalam benar mata uang tanpa batas, menggegerkan dan menghubungkan ekonomi global. Membayar dalam Bitcoin berarti bahwa orang-orang seperti Steve dan Cindy dapat saling membayar secara langsung, melewati biaya institusional, hambatan, dan gangguan. Bitcoin benar-benar mata uang tanpa batas,
menggerakkan dan menghubungkan ekonomi global. Kalau kita menggunakan bank lokal seperti Mandiri, BCA, dan segala macam, kalau kita mau mengirim ke bank luar atau ke wilayah negara lain, itu harus ada perwakilan bank tersebut yang ada di wilayah tersebut untuk mentransferkan uang kita. Tapi kalau tidak ada, maka kita tidak bisa. Itu pun terbatas oleh waktu. Kita harus biasanya menunggu 1 hari sampai 3 hari baru pencarian itu bisa diterima oleh penerima di sana. Tapi kalau blockchain hanya dengan waktu yang singkat. Seperti BTC itu bisa dengan waktu yang relatif singkat, 15 menit, 30 menit sudah sampai. Dan tidak hanya dalam satu wilayah, tapi di dalam seluruh dunia. Ya, bisa transfer antara peer to peer, antara orang langsung ke orang tanpa harus pihak ketiga. Nah, itu kenapa blockchain itu penting. Terus pengantar buku besar terdistribusi atau ledger, ya, distribution. Bitcoin mencapai Bitcoin mencapai prestasi bersejarah ini dengan menggunakan catatan terdistribusi. Nah, terdistribusi itu adalah benar-benar sangat-sangat terpusat. Bukan terpusat ke satu pusat, tapi pusatnya itu bercabang-cabang dan itu tidak mudah untuk tidak mudah untuk ditipu, tidak mudah untuk dirubah, tidak mudah untuk dilacak. Ya kalau dilacak sih bisa, tapi kalau untuk penipuan tentang data itu tidak bisa dilakukan, ya. Terobosan Bitcoin bahwa meskipun catatan disimpan oleh komunitas, teknologi memungkinkan mereka untuk saling mencapai konsensus tentang transaksi yang benar. Konsensus dengan transaksi yang benar. Nah, ini ide yang banyak salah arti tentang konsensus. Konsensus itu adalah seperti memvalidasi transaksi yang disetujui dan itu bisa dilakukan di blockchain. Ada pengertian konsensus secara luas nanti di bawah, bukan di sini. Ini hanya pengertian awal saja. Nah, manfaat dari buku besar yang didistribusikan. Cryptocurrency disimpan di dompet kriptografi yang diidentifikasi oleh alamat yang dapat diakses oleh publik. Ini adalah cryptocurrency. Jadi siapapun bisa mengakses dompet tersebut, bukan berarti mengakses untuk mengirim atau menerima, tetapi hanya melihat transaksi, jumlah, balance, dan apa saja yang dilakukan di dalam dompet tersebut secara publik. Kita bisa cek Bitcoin dengan wallet sekian, itu sedang melakukan transaksi apapun, kayak gitu. Itu benar-benar bisa terlihat oleh publik. Tak beda dengan bank atau pihak ketiga yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Kita tidak bisa semena-mena melihat transaksi yang ada di bank tersebut. Oh, Mas, aku mau lihat dong akun yang bernama Surtani Bambang Yudhoyono itu melakukan transaksi apa saja. Nggak bisa. Kalian nggak punya akses ke situ dan tidak diizinkan untuk melihat akses tersebut. Tetapi kalau Bitcoin itu bisa dan diperbolehkan melihat transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh wallet tersebut. Tuh ya. Lanjut. Tidak seperti rekening bank tradisional yang dapat disita oleh otoritas pemerintah. Kadang otoritas pemerintah kalau sudah melihat beberapa akun bank yang mencurigakan, dia akan memblokir dan bank tersebut tidak bisa diakses. Nah, itu kelemahannya atau yang mau diperbaiki oleh blockchain. Tapi pasti ada plus dan minusnya nanti. Ya. Cryptocurrency di dompet Anda tidak akan pernah dapat diambil oleh siapapun tanpa kunci pribadi Anda. Cryptocurrency tahan terhadap sensor karena sifatnya yang terdesentralisasi, karena siapapun dapat mengirim transaksi ke komputer manapun, ke jaringan untuk dicatat dan divalidasi. Mereka tidak dapat mencuri kembali pembayaran mereka kepada Anda. Tidak ada cek yang terpental di blockchain, karena
validasi khas kriptografisnya sangat bagus. Ketika orang mengirim uang kepada Anda, itu tidak bisa lagi diambil oleh orang tersebut, walaupun dia melaporkan ke siapapun. Ya, benar-benar kalau sudah terkirim ya sudah terkirim. Dan ini bisa dimanfaatkan juga oleh mereka yang melakukan kejahatan. Nah, itu kelemahannya dari Bitcoin. Dulu digunakan sebagai pembayaran di dalam DeepSea, ya, Deep Web untuk membeli barang-barang ilegal seperti senjata api, narkotika, organ-organ yang ilegal, penjualan organ manusia, itu bisa dibayar menggunakan cryptocurrency atau Bitcoin waktu itu. Dan pernah sempat booming waktu itu, ada virus yang ketika dia menginjeksi komputer seseorang, dia itu mengeluarkan alert box, menampilkan bahwa komputer Anda sudah terinfeksi virus. Jika Anda ingin mengeluarkan virus ini atau mengobati komputer Anda, silakan lakukan pembayaran menggunakan Bitcoin di alamat wallet berikut. Nah, ada yang seperti itu waktu itu. Ya. Karena tidak bisa diketahui siapa ya pemilik wallet tersebut, tidak ada nama, tidak ada apapun. Itu kelemahan dari blockchain yang saat ini, ya, karena tidak bisa melihat siapa sih pemilik itu dan transaksi itu kemana, untuk apa, itu tidak bisa diproses. Oke, lanjut. Mengamankan buku besar yang didistribusikan atau penambangan. Nah, ini yang penting. Sama seperti Pi melakukan sebuah penambangan, Bitcoin juga awalnya melakukan penambangan sampai saat ini. Nah, untuk namanya diketahui tentang konsensus itu sendiri, ya. Untuk mengatasi tantangan ini, Bitcoin memperkenalkan proses baru yang disebut penambangan menggunakan algoritma konsensus bukti kerja. Ya, bukti kerja bisa dikatakan ini algoritma konsensus proof of work atau POF. Untuk menentukan siapa yang dipercaya untuk membuat pembaruan pada catatan transaksi bersama. Oke. Untuk memenuhi syarat, validator harus memecahkan serangkaian teka-teki komputasi yang kompleks. Jadi komputasi saat kita menambang itu sebenarnya kita lagi memecahkan kode-kode kriptografis komputasi untuk mendapatkan imbalan dari penambangan, kayak gitu. Dan itu adalah yang dilakukan oleh Bitcoin waktu itu menggunakan algoritma konsensus proof of work, ya. Jadi kalau Pi itu menggunakan algoritma konsensus SCP, adopsi dari SCP, bukan menggunakan SCP tapi adopsi dari SCP. Nanti ada pengertiannya lagi tentang konsensus ini, maksud arti sebenarnya itu apa. Bukan seperti yang YouTube sekarang memperlihatkan konsensus itu apa. Konsensus nilai Pi itu bukan maksud dari Pi Network atau Core Team mengeluarkan kata-kata konsensus. Ini adalah konsensus yang sebenarnya yang ada di white paper. Oke, aku bacain saja. Proses ini sangat aman, tetapi menuntut daya komputasi dan konsumsi energi yang sangat besar karena penggunaan pada dasarnya membakar uang untuk memecahkan teka-teki komputasi yang menghasilkan lebih banyak Bitcoin. Harus menggunakan VGA, harus menggunakan sumber daya listrik waktu itu untuk menambang Bitcoin. Tapi awal mula penambangan itu tidak membutuhkan biaya yang besar sebenarnya. Ada alasannya kenapa sekarang harus menggunakan VGA, sampai ada chipset sendiri. Nah, itu ada alasannya sebentar lagi. Nah, masuk ke masalah. Kita sudah tahu blockchain dan pentingnya blockchain dan bagaimana pekerjaan atau bekerjanya blockchain sebagai mata uang digital pertama yang sangat-sangat booming waktu itu dan merubah catatan sejarah tentang keuangan kapitalis.
Dan terobosan Bitcoin ini sangat dijunjung tinggi oleh beberapa orang-orang tentang privasi, ya. Sekarang terjadinya sebuah masalah. Ketika sudah terciptanya Bitcoin, ada masalah nih di Bitcoin. Apa itu? Masalah sentralisasi kekuasaan dan uang membuat cryptocurrency generasi pertama di luar jangkauan. Pada hari-hari awal Bitcoin waktu itu, ketika hanya beberapa orang yang bekerja untuk memvalidasi transaksi menggunakan Proof of Work, yang menambang menggunakan Proof of Work untuk kriptografinya, dan menambang blok pertama, siapapun dapat memperoleh 50 BTC hanya dengan menjalankan perangkat lunak penambangan Bitcoin di komputer pribadi. Di komputer, di laptop. Itu kita bisa dapat 50 BTC waktu itu. Tidak perlu menggunakan VGA yang banyak sampai berderet-deret. Ya, sampai ruangannya itu panasnya minta ampun, harus menggunakan 1 AC, 2 AC untuk menambang. Dulu sangat mudah sekali, kita hanya menggunakan komputer pribadi untuk menambang. Ketika mata uang mulai mendapatkan popularitas dan harganya mulai naik, meningkat, penambangan yang cerdas menyadari bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak jika mereka memiliki lebih dari satu komputer yang berfungsi untuk menambang. Nah, ini munculnya, maksud dari tulisan ini adalah munculnya merasa ketidakcukupan dan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan lebih. Biasanya kalau manusia ini, ya namanya sifat dasar manusia, yaitu tamak. Terjadilah sebuah masalah generasi pertama, cryptocurrency generasi pertama ini. Di mana ketika Bitcoin terus meningkat nilainya, seluruh perusahaan mulai bermunculan untuk menambang. Nah, ketika sudah perusahaan-perusahaan ini muncul, mereka mengembangkan chip khusus yang bisa dinamakan ASIC dan membangun server-server besar menggunakan chip ASIC ini untuk menambang Bitcoin. Membuatnya sangat sulit bagi orang biasa untuk berkontribusi pada jaringan dan mendapatkan imbalan. Jadi, saat pertama sudah ada Bitcoin, itu bisa ditambang dengan komputer pribadi, laptop, tanpa harus menggunakan VGA. Karena sudah tahu bahwa perkembangannya sangat pesat dan nilainya itu bisa mendapatkan hasil yang lumayan, perusahaan-perusahaan besar yang punya duit jadinya tamak dan dia bisa menguasai lagi. Menguasai yang namanya bidang cryptocurrency dengan membangun sebuah perusahaan yang menggunakan chip ASIC, sehingga orang-orang seperti kita yang tidak memiliki uang banyak tidak bisa menambang lagi, atau bisa menambang tapi mendapatkan pendapatan atau hadiah reward penambangan lebih sedikit. Jadinya jadi lagi tentang kapitalis lagi. Siapa yang memiliki uang banyak, dia mendapatkan lebih lagi. Itu masalah yang terjadi. Jadi nggak ada kesetaraan, padahal awal mula Bitcoin diciptakan untuk sebuah kesetaraan, keseimbangan masyarakat agar tidak kena ke pihak ketiga seperti bank-bank lain. Seperti bank-bank, PayPal yang sudah dijelaskan di awal tadi. Di sini ya, keterbatasan kita sebagai nasabah itu tidak ada. Nah, muncullah sebuah masalah ini. Ternyata bisa dikapitalis lagi oleh orang-orang yang punya duit. Nah, ketika sudah menyadari bahwa keterbatasan sebagai orang biasa untuk berkontribusi pada jaringan untuk mendapatkan imbalan, terjadilah perselisihan lagi, ya. Sampai 87% dari semua Bitcoin sekarang dimiliki oleh 1% dari jaringan mereka. Bayangin, perusahaan yang sangat besar, penambangan perusahaan yang sangat besar, itu mempunyai 87%. Padahal kita, keseluruhan di dalam dunia itu sangat besar, tapi ternyata Bitcoin sudah dikuasai oleh hanya 1% jaringan mereka, para kapitalis. Itulah masalahnya. Pemusatan kekuasaan dalam jaringan Bitcoin membuatnya sangat sulit dan mahal bagi kebanyakan orang. Ya, jelas. Bagi kita bagaimana? Kita harus menggoceh namanya uang untuk menambang. Kita harus beli VGA. Kita harus membuat
membuat seperti ruangan sendiri yang nantinya harus ada AC. Bagaimana untuk kita me, apa ya, mengungguli mereka? Nggak bisa. Mereka sebuah perusahaan, kita aja individu. Kita hanya pengen dapat imbalan sedikit dan setara, tapi ternyata dikapitalis lagi oleh orang-orang yang punya duit. Itu permasalahan yang terjadi di Bitcoin. Ya. Jika ingin mendapatkan Bitcoin, opsi termudah itu tambang sendiri. Cukup sambungkan perangkat keras khusus, inilah rig di Amazon jika Anda tertarik. Tapi mahal banget. Beli di bursa juga mahal banget. Sekarang harganya $40.000. Ya, yang kedua ini adalah beli di Bitcoin di bursa. Harganya satuannya $40.000 per koin. Itu sudah sangat tidak bisa kita jangkau gitu ya. Ya walaupun banyak yang masih bisa jangkau, tapi kebanyakan dari kita tidak bisa jangkau dengan harga sekian. Jadi ya tetap 87% dari semua Bitcoin sudah dikuasai oleh elit-elit global dan banyak kapitalis. Nah, terlepas dari manfaatnya, konsentrasi uang dan kekuatan Bitcoin kemungkinan tidak disengaja menghadirkan penghalang yang berarti untuk adopsi arus utama. Karena tim inti Pi telah melakukan penelitian untuk mencoba memahami mengapa orang enggan memasuki ruang cryptocurrency. Orang-orang sekarang konsisten menyebut resiko investasi atau menambang sebagai penghalang utama untuk masuk. Karena 87% Bitcoin sudah dikuasai, jadi mereka bisa mengatur keuangan atau mengatur harga atau price naik turunnya secara otomatis. Karena mereka ketika banyak duit, mereka bisa menjual semena-mena, membuat harga Bitcoin turun, bisa membeli banyak lagi untuk harga itu naik. Sebagai kita yang cuman dapat sekitar 13% dari keseluruhan Bitcoin, tidak akan mampu untuk mengalahkan para kapitalis tersebut. Buru-buru mau mengalahkan mereka. Menambang aja imbalannya kita dapatnya dikit, cuma berapa persen, sudah dikuasai mereka semua. Nah, itu alasannya kenapa Pi terbentuk. Dan tim dari core tim Pi membentuk ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terjadilah sebuah solusi. Nah, solusi dari Pi itu sangat baik dan sangat banyak. Inilah project yang saya lihat. Inilah project yang untuk jangka panjang itu sangat bagus oleh Pi. Pi berangkat untuk menemukan cara yang memungkinkan orang biasa untuk menambang. Karena Bitcoin harus punya duit banyak untuk menambang, jadi tidak bisa semua orang bisa menambang. Pi menghadirkan solusi baru agar banyak orang biasa ikut menambang. Nah, keren ya. Solusi dari Pi itu mengaktifkan lagi kesetaraan, ketidakberpihakan mereka kepada orang kecil. Nah, Pi ini membuat konsep baru di mana penambangan ini bisa dilakukan oleh banyak orang dan lebih ya diminimalisir tentang penguasaan. Karena ya sekarang kita beli handphone Android aja yang bekas-bekasan aja 1.500.000 sudah dapat lah, 1 juta aja sudah dapat, dan itu sudah bisa menambang. Jadi sangat berbeda dengan Bitcoin pada awal mulanya, di mana dikuasai harus punya rig yang mahal, mengeluarkan kos listrik yang mahal. Sekarang Pi sudah melakukan sebuah solusi, gitu ya. Sementara proses Bitcoin untuk memperbarui catatan terbukti membakar energi uang untuk membuktikan kepercayaan itu tidak terlalu ramah pengguna atau planet. Nah, karena Bitcoin menggunakan proof of work, kemarin sudah sempat booming masalah Elon Musk tidak menyetujui Bitcoin lagi atau membatalkan pembayaran Tesla menggunakan Bitcoin dikarenakan tidak ramah lingkungan. Karena penambangannya membutuhkan energi yang sangat besar, pembakaran energi yang melimpah, sehingga tidak ramah lingkungan. Tetapi Pi lagi-lagi membuat solusi. Pi mengenalkan atau memperkenalkan desain tambahan untuk menggunakan algoritma konsensus yang juga akan sangat ramah pengguna dan idealnya memungkinkan penambangan di komputer pribadi dan ponsel. Nah,
Ini adalah algoritma konsensus yang dilakukan oleh Pi. Pi tidak menggunakan proof of work seperti Bitcoin. Algoritma konsensus itu ada beberapa, ada proof of work, proof of capacity, proof of burn, ada lagi proof of post atau ya proof of post juga nggak salah. Proof of stake, proof of stake. Ada SCP dari Stellar, itu banyak sekali ya. Itu adalah algoritma konsensus. Jadi buat teman-teman yang salah arti tentang konsensus, ini sudah dijelaskan di white paper bahwa itu bukan konsensus tentang harga Pi, tentang konsensus tentang penetapan harga Pi, itu salah pengertian teman-teman. Dimana konsensus ini adalah konsensus tentang algoritma pembentukan blockchain atau catatan di dalam ledger atau buku besar blockchain. Jadi kalau kalian cari, itu bisa kalian cari tentang begini. Apa itu algoritma konsensus? Nanti akan keluar untuk kalian pelajari tentang konsep algoritma konsensus itu. Nah, di sini ada algoritma konsensus itu, ada yang aku sebutin tadi apa ya? Proof of work yang bisa digunakan blockchain, BTC, proof of stake, ya, ada proof of burn sama proof of capacity yang sudah aku sebutin tadi. Nah, solusi dari Pi itu bukan menggunakan itu, tetapi menggunakan SCP yang dari Stellar, mengadopsi dari SCP. Nanti ada di bawah, nanti aku jelasin juga. Agak panjang memang video ini ya, mohon maaf, agar ngerti aja lah. Kalau di white paper sebetulnya ada, tapi kenapa masih banyak berseliweran tentang konsensus harga Pi, konsensus harga Pi? Apakah tidak baca white paper sebenarnya? Ya. Oke, lanjut. Dalam membandingkan algoritma konsensus yang ada, proses yang mencatat transaksi ke dalam buku besar terdistribusi. Nah, itulah konsensus ya. Stellar Consensus Protocol muncul sebagai kandidat utama untuk memungkinkan penambangan mobile first yang ramah pengguna. Nah, ini dia Stellar Consensus atau SCP, dirancang oleh David Mazieres, seorang profesor ilmu komputer di Stanford yang juga menjabat sebagai kepala ilmuwan di Stellar Development Foundation. Nah, ini yang digunakan oleh Pi Network. Jadi, pengantar yang digunakan oleh algoritma konsensus. Ini pengertian sederhana ya, walaupun tidak lengkap. Sudah disebutkan oleh Pi di white papernya adalah disederhanakan demi kejelasan dan tidak lengkap. Nah, kalau kau pengen lengkap ya pastinya kalian harus menggunakan Stellar Consensus itu sendiri. Baca tentang Stellar Consensus, ada di sini. Di sini adalah Stellar Consensus Protocol yang sangat jelas, itu dijelaskan di sini ya. Kalian bisa baca, tapi ya terserah mau baca atau enggak. Tapi aku jelasin secara singkat saja. Nah, mana ya nih? Blockchain adalah sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan yang bertujuan untuk memesan daftar blok transaksi secara total. Sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan adalah bidang ilmu komputer yang telah dipelajari selama beberapa dekade. Mereka disebut sistem distribusi karena mereka tidak memiliki server terpusat, tetapi mereka terdiri dari daftar komputer terdesentralisasi, disebut node atau rekan, yang perlu mencapai konsensus tentang apa konten dan total pemesanan blok. Toleransi kesalahan karena mereka dapat mentolerir tingkat tertentu dari node yang salah ke dalam sistem. Misalnya hingga 33% dari node dapat rusak dan sistem secara keseluruhan terus beroperasi secara normal. Ada dua kategori besar dari algoritma konsensus. Yang memilih node sebagai pemimpin yang menghasilkan blok berikutnya, dan yang tidak ada pemimpin eksplisit, tetapi semua node mencapai konsensus tentang apa blok berikutnya setelah bertukar suara dengan mengirim pesan komputer satu sama lain. Ya, sudah paham ya? Jadi kalian yang menganggap algoritma konsensus atau konsensus dalam Pi itu tentang price harga Pi, lupakan dan belajar lagi tentang white paper. Sudah jelas disebutkan di white paper. Kita bisa translate menggunakan Google Translate. Kenapa nggak dibaca? Masih aja berkutat dengan konsensus price P.
Padahal udah jelas loh dikatakan bahwa algoritma konsensus itu bukan seperti itu. Bitcoin menggunakan tipe pertama dari algoritma konsensus yang sudah saya sebutkan, proof of work. Semua node Bitcoin bersaing satu sama lain dalam memecahkan teka-teki kriptografi karena solusi ditemukan secara acak. Pada dasarnya, node yang menemukan solusi pertama secara kebetulan dipilih sebagai pemimpin putaran yang menghasilkan blok berikutnya. Algoritma ini disebut proof of work dan menghasilkan banyak konsumsi energi. Nah, nanti Pi menggunakan konsensus dan didasarkan pada Stellar Consensus Protocol atau SCP dan algoritma yang disebut FBA, Federal Byzantine, sulit bacanya, terserah kalian yang tahu baca, agreement ya, atau FBA, kita singkat FBA aja. Aku sulit untuk baca ini. Algoritma semacam itu tidak memiliki pemborosan energi tetapi memerlukan pertukaran banyak pesan jaringan agar node mencapai konsensus tentang apa yang seharusnya menjadi blok berikutnya. Oke, semoga aja dari white paper ini sebenarnya banyak, cuman nggak mungkin aku jelasin semua, kalian baca sendiri di white paper. Itu sudah sangat jelas tentang konsensus, tentang P-ledger nanti, P-ledger konsensus. Itu sangat jelas, di sini ada P-ledger konsensus yang sudah dijelaskan di sini bahwa bagaimana kita mencatat atau punya namanya cycle untuk mencatat kepercayaan ya, seperti kepercayaan transaksi tersebut, dan sudah dicontohkan di testnet P Explore ya. Di sini ada testnet P Explore yang dimana nanti akan mencontohkan bagaimana ledger itu dilakukan ketika testnet, dan ledger ini sudah ada. Jadi bagi kalian yang masih menganggap konsensus P, konsensus ledger, P ledger konsensus itu, tolong baca lagi white paper, dan ini sudah saya jabarkan sekian panjangnya dan sampai tenggorokan saya rasanya kering. Tetapi masih aja banyak teman-teman yang tidak mau membaca tentang algoritma konsensus yang sebenarnya. Nah, ada juga pertanyaan di kolom komentar, kalau kan saya dari kemarin membuat video tentang harga price, prediksi price, dan harga koin kemungkinan Pi itu ternyata nggak mungkin $100 ke atas, hanya $1 ke bawah yang mungkin. Ada komentar seperti ini, dasar Oon, terus ngapain lu itu menambang kalau harganya segitu? Bro, investor jangka panjang dan spekulator jangka pendek itu berbeda. Cara pandangku adalah cara pandang di mana aku melihat sebuah project untuk jangka panjang. Project yang bernilai di masa depan. Bukan jangka pendek yang ketika keluar ternyata harganya membeludak besar dan kita jual. No, itu bukan cara saya untuk melihat sebuah project. Kenapa saya menambang? Simple. Karena saya melihat project ini sangat bagus untuk menggantikan permainan Bitcoin atau cryptocurrency pertama dengan banyak kesalahan yang mengakibatkan kapitalis masuk lagi, dan Pi mempunyai solusi baru untuk memperbarui cryptocurrency pertama tersebut. Ya, Bitcoin sudah membuat tidak ramah lingkungan. Semoga saja dia bisa merubah menjadi proof of post paling enggak, proof of stake paling enggak, sehingga tidak terlalu banyak energi dan bisa lebih ramah lingkungan. Tapi Pi sudah membuat itu. Dia membuat FBA ya, FBA yang di dalamnya masuk ke dalam Stellar Consensus Protocol atau SCP. Itu sudah sangat-sangat ramah lingkungan, dan kita hanya menggunakan handphone dan tidak terlalu banyak mengeluarkan energi ya, tentang konsensus harga itu. Terus lagi kalau kita perhatiin, kenapa dari pertanyaan kenapa aku ikut menambang, karena jangka panjang seperti Bitcoin. Kalau kalian reaction BTC kalau kalian lihat zaman dulu, nah nih, dulu BTC juga seperti itu kawan-kawan.
Sebentar. Ini adalah tahun 2013 di mana BTC menembus harga $100. Ya, ini adalah Bitcoin yang menembus harga $100 waktu itu 2013. Bukan berarti harganya langsung besar seperti saat ini 40.000, $10.000, $40.000. No. Dimulai dari $0,8, $0,5, malah lebih dari bawah itu. Lebih kurang dari itu. Karena waktu itu kalau kita lihat dari Bitcoin, harganya awal masuk exchange itu sangat murah sekali. $16 itu saat masuk exchange, ya. Saat masuk exchange, pertama kali masuk exchange. Sama seperti Pi Network ini, dia juga tidak mau langsung masuk exchange, tapi biarkan exchange yang menawarkan untuk memasukkan Pi ke exchanger mereka. Itu alasan sama seperti Bitcoin zaman dulu. Zaman dulu, Bitcoin juga hanya dijual belikan di websitenya saja. Tidak menggunakan exchange seperti Bitfinex, Binance, itu tidak. Mereka yang meminta untuk Bitcoin untuk diperdagangkan di situ. Nah, Pi juga akan memproses sama seperti Bitcoin pada zaman dulu. Ya. Bitcoin zaman dulu juga harganya sangat murah. Sangat murah, tetapi karena project jangka panjang membuat harga membeludak dan sampai saat ini $40.000 satu Bitcoinnya. Nah, ini yang kenapa seorang Johannes Prayoga yang membuat video ini tetap menambang walaupun tahu bahwa price-nya itu nanti keluarnya itu rendah, karena aku melihat project jangka panjang. Oke. Bukan proyek jangka pendek seperti spekulator yang tidak memahami white paper secara keseluruhan, tidak membaca white paper dengan benar, tidak mengerti tentang konsensus, hanya berasumsi, berkeinginan, bermimpi untuk Pi bernilai tinggi saat keluar atau launching atau listing. No, tidak seperti itu. Beda investor jangka panjang, investor cerdas, dan spekulator, ya. Jadi jangan disamakan. Dan itu saja yang bisa aku sampaikan tentang white paper Pi Network ini, walaupun panjang dan ini berapa menit? 42 menit. Tapi semoga kalian teman-teman bisa mengerti tentang sebenarnya konsensus itu apa dan mengerti tentang project Pi jangka panjangnya seperti apa. Karena Pi sudah jelas dari awal itu di white paper menjelaskan mengapa cryptocurrency penting, terus itu white paper itu juga menjelaskan tentang bagaimana blockchain dan kripto pertama yaitu Bitcoin itu sangat populer dan merubah sistem keuangan dunia, dan pada akhirnya terjadi sebuah permasalahan kapitalis lagi di luar jangkauan, ya, untuk mereka yang ingin menambang lagi, dan hasilnya masalah yang terjadi, Pi keluar dengan solusi yang baru, solusi yang kesetaraan antara orang tinggi, orang rendah, semuanya bisa menambang. Nah, itu kenapa aku melihat project jangka panjang. Begitu saja, semoga paham, semoga bisa lebih mengerti tentang konsensus dan sadar bahwa konsensus yang selama ini dibicarakan itu salah. Oke, saya Johannes Prayoga. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian tahu perkembangan berikutnya tentang Pi Network. Dan aku jelaskan dengan referensi yang baik dan benar sesuai dengan core team jelaskan. Bye-bye!